jemaat GBKP dimanapun kita berada. Salam sehat bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan minggu untuk Minggu Njayo atau Minggu Kemandirian GBKP di tanggal 24 Juli tahun 2022. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkuasa dalam kehidupan ini, Bapa yang penuh kasih yang selalu memberi kami kesempatan baru untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang baru ini. Kiranya ya Bapa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami dan juga di dalam hati hamba-Mu dalam menyampaikan isi dari renungan kami hari ini, sehingga kami beroleh hikmat dan semakin mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Maleaki. Perjanjian Lama, kitab Maleaki, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca kitab Maleaki 3, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 yang menjadi renungan kita hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan dengan tema membawa persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa kita semua. Shalom, salam damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita, firman Tuhan yang telah kita baca ini mengingatkan kami untuk bertanya kepada kita, adakah dari kita yang pernah menjadi korban penipuan? Ada? Adakah dari saudara yang pernah menjadi korban penipuan? Pernah ditipu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada, apakah reaksi atau respon saudara ketika saudara menyadari bahwa saudara sudah tertipu? Sudah pasti marah ya. Itu adalah respon awal. Sudah pasti marah. Dan ada rasa kecewa. Ada satu kisah tentang sepasang kekasih yang tengah bertengkar, padahal mereka sedang berada di tahap mempersiapkan pesta perkawinannya. Penyebabnya adalah di mana si pemuda telah menggunakan sejumlah uang untuk berjudi, padahal uang itu adalah biaya untuk pesta perkawinan mereka. Si gadis atau si kekasihnya itu marah besar, sekaligus merasa sangat kecewa karena ia tidak menyangka bahwa kekasihnya itu, calon suaminya itu tega sampai hati mengutamakan kesenangan pribadinya daripada memikirkan rencana besar mereka untuk berumah tangga, untuk sehidup semati. Tentu ini adalah respon yang sangat wajar sekali ya.
Siapapun pasti akan marah ketika dalam situasi yang serupa. Dan apa yang dilakukan si pemuda tersebut, si lelaki ini, menggambarkan bahwa sebenarnya si lelaki ini tidaklah sepenuh hati mengasihi pasangannya. Sebab bila dia betul-betul mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati, dia akan berusaha untuk tidak mengecewakan sang calon istrinya itu. Dia pasti tidak akan mengecewakan hati sang calon pendamping hidupnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari saudara yang pernah punya pengalaman serupa atau pernah mendengar pengalaman orang lain yang serupa dengan kisah ini? Rasa marah dan rasa kecewa, inilah yang digambarkan di dalam kitab Maleaki ini, di mana Tuhan marah dan kecewa terhadap bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Mengapa? Dan apa yang harus dilakukan bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan agar mereka layak untuk beroleh berkat dari Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Maleaki, Nabi Maleaki adalah nabi yang hidup 100 tahun setelah masa pembuangan berakhir. Dan konteksnya kitab Maleaki ini adalah di mana bangsa Israel telah menjalani kehidupan setelah kembali dari pembuangan di Babel. Mereka hidup di pembuangan selama kurang lebih 70 tahun sebagaimana yang dituliskan dalam kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik 36 ayat 21, di mana mereka bebas oleh karena Tuhan memakai Raja Kores, Raja Persia, yang Tuhan pakai untuk melepaskan Israel dari masa pembuangan itu. Dan setelah mereka kembali ke Yerusalem, mereka mulai membenahi kehidupan mereka. Mereka membangun rumah bagi mereka, mereka juga membangun bait Allah. Namun berjalannya waktu memperlihatkan bahwa mereka dalam usahanya mulai berlaku sama seperti nenek moyangnya dahulu. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh berjuang untuk membangun bait Allah, melainkan mereka lebih berjuang untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Sehingga ada semacam rangkaian percakapan di dalam kitab Maleaki ini antara Allah dengan bangsa Israel, di mana Tuhan Allah berfirman, lalu bangsa Israel itu membalas dengan mempertanyakan perkataan Allah, sehingga Tuhan Allah menjadi marah. Kalau kita baca mulai dari kitab Maleaki pasal yang pertama ayat yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, Aku mengasihi kamu. Tetapi jawab bangsa itu, dengan cara apakah engkau mengasihi kami? Ya. Ini adalah bentuk ketidakhormatan kepada Allah. Mereka seolah-olah tidak merasakan kasih Allah, sehingga mereka bertanya, dengan cara apakah engkau mengasihi kami? Ini salah satu bentuk kelancangan bangsa Israel kepada Allah. Ditambah lagi, dalam mereka memberi persembahan pun, mereka ternyata memberikan persembahan yang cemar, yaitu dikatakan mereka memberikan roti cemar. Dalam terjemahan bahasa Karo dipakai istilah pangan sikeliamen, pangan sikeliamen. Dan dalam terjemahan King James Version dipakai istilah polluted bread, artinya roti yang tidak layak lagi dimakan, sudah tercemar, terkena polusi, begitulah kira-kira. Itulah yang mereka persembahkan untuk Tuhan, roti yang sudah tidak layak lagi. Dan mereka juga mempersembahkan binatang sakit dan cacat, misalnya binatang yang buta. Itu tercatat dalam Maleaki 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8.
Semua tindakan bangsa itu sama saja dengan menghina Allah. Bahkan kehidupan para imam pun sudah tidak lagi benar. Karena para imam diam ketika bangsa itu memberikan persembahan yang cemar, yang tidak layak. Dan di dalam Maleakhi 2 ayat 8 dikatakan bahwa para imam menyimpang dari jalan, membuat banyak orang tergelincir dari pengajaran yang benar. Dalam terjemahan bahasa Karo dikatakan papa kala ibahan imam-imam Padahal yang kita tahu imam adalah bertanggung jawab untuk membawa umat ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi justru imam-imam pada saat itu membawa umat kepada kepapakan, ke jalan yang tidak benar, menyimpang. Belum lagi cara hidup mereka yang tidak baik. Mereka kawin campur, bersatu dengan bangsa-bangsa lain sehingga mereka ikut menyembah Allah-Allah dari bangsa lain tersebut. Mereka juga bercerai sesuka hatinya. Sehingga Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Mereka menjalani hidup yang seperti itu seolah-olah itu sudah biasa. Hal yang tidak perlu dianggap serius. Sehingga Tuhan Allah marah dan jijik terhadap angkatan itu. Itu sebabnya di pasal yang ketiga tertulis bahwa Tuhan Allah akan mengadili dan menghukum mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats yang menjadi renungan kita ini nampak kembali ada percakapan, ya, atau lebih mengarah kepada perdebatan antara bangsa Israel terhadap Tuhan Allah, yang dimana mereka tidak merasa telah menipu Allah di ayat yang ke-8, di mana dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu tidak, ya. Jawabnya tentu tidak. Namun kamu menipu aku. Bangsa Israel menipu Allah. Tapi mereka berdalih dengan berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Mereka seolah-olah tidak merasa. Padahal Tuhan Allah bisa melihat bagaimana mereka menipu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara yang dikasihi Tuhan, persepuluhan adalah 1/10 bagian dari hasil mata pencarian mereka yang adalah pertanian dan peternakan. 1/10 sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Itulah yang harusnya mereka persembahkan kepada Tuhan. Secara nalar manusia, ya, mereka telah dibebaskan menjadi bangsa yang merdeka, tidak lagi menjadi budak, telah dibawa ke tanah perjanjian. Namun itu tidak membuat mereka bisa menyadari kasih Allah dan justru menipu Allah dengan memberi persembahan yang tidak benar. Wajarkah itu? Ya, tentu tidak. Kalau ada dari kita sebagai sesama manusia, ada dari kita, sesama kita yang telah berbuat banyak hal-hal yang baik kepada saudara kita, namun saudara kita tersebut ya membalas kita dengan kejahatan dan bertanya, hal-hal baik apa yang telah engkau lakukan kepadaku? Tentu itu akan sangat menyakiti hati kita. Kita sudah berkorban, sudah berbuat begitu baik, memperlakukan saudara kita dengan sebaik-baiknya, namun mereka bertanya, hal baik apa memangnya yang engkau lakukan? Tentu tidaklah wajar hal itu terjadi. Namun inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu. Sudah dikasihi namun tidak tahu dikasihi. Sehingga Tuhan marah dan dikatakannya, kamu telah kena kutuk. Kita sama-sama tahu arti kata kutuk adalah hukuman. Itu hukuman dari Tuhan. Yang seharusnya hukuman tersebut ya dikenakan kepada orang yang bersalah dan membuat mereka menderita, lalu kemudian akan bertobat, menyadari perbuatannya. Namun tidak demikian dengan bangsa Israel. Sebab mereka telah kena kutuk tetapi masih menipu, ayat yang ke-9.
sudah kena hukum tapi masih terus melakukan kesalahan. Maka Tuhan berfirman memberi perintah cara hidup yang harus mereka patuhi sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu berilah persembahan persepuluhan. Untuk apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan ke bait Allah itu akan dipergunakan untuk menyokong peribadahan dan para imam serta orang-orang Lewi yang mengabdi di bait Allah. Itu sebabnya Tuhan Allah memberi tanggung jawab kepada setiap umat untuk mengatur sumber-sumber penghasilannya supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga di bait Allah, di rumah Tuhan, ada persediaan makanan dalam tanda kutip. Bisa menyokong setiap kegiatan dalam peribadahan. Itu artinya. Firman Tuhan berkata, ujilah aku. Ya, ujilah aku. Maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai kelimpahan. Artinya Tuhan akan mencukupkan segalanya. Ada janji di balik tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan juga akan menghardik belalang pelahap yang menghabisi hasil pertanian mereka. Ya. Tuhan akan menolak bencana bagi bangsa itu, melindungi bangsa tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas jauh tentang bagaimana dampak wabah belalang ya, yang bisa membuat badai kelaparan. Di dalam pembahasan Kitab Joel 1 ayat 1 sampai yang ke-7 di bahan PJJ kita tanggal 10 sampai 16 Juli yang lalu. Artinya apa? Ketika Tuhan berkata akan menghardik belalang pelahap, maka berkat itu ada tersedia bagi yang setia kepada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu akan menyertai kehidupan bangsa tersebut jikalau mereka setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa lain menyebut mereka bangsa yang berbahagia. Di dalam terjemahan bahasa Karo dikatakan istilahnya sangap. Sangap itu artinya beruntung, istimewa, berbeda dari orang yang lainnya. Jadi ada kewajiban mereka, yaitu mengantarkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ada berkat di balik kepatuhan itu, di mana Tuhan akan memberkati mereka sampai kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ini hari ini sampai kepada kita untuk mengingatkan kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Tema kita adalah membawa persembahan. Kita mengucap syukur membawa persembahan kepada Tuhan bukanlah karena Tuhan kekurangan. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan juga yang memberikan kita napas kehidupan. Dan setiap hirupan nafas kita ini adalah anugerah pemberian Tuhan yang kita peroleh secara cuma-cuma. Maka memberi persembahan kepada Tuhan bukan karena Tuhan itu kekurangan. Namun ini melatih kita untuk menyadari kasih penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang kita rasakan, dan kita mampu mengucap syukur. Menjadi pribadi yang mampu mengucap syukur. Orang yang tahu berterima kasih. Kita melatih diri kita untuk itu dalam memberi persembahan. Maka hendaklah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jikalau dikatakan memberi persembahan yang terbaik, tentu bukan dalam aspek nominal ya. Bukan berarti harus besar jumlahnya. Besar pun jumlah persembahanmu, jikalau itu asalnya dari hasil menipu, korupsi, atau bisnis esek-esek, tentu bukanlah yang terbaik. Melainkan yang terbaik itu jika berasal dari hasil keringatmu, hasil pekerjaanmu, hasil kejujuranmu, dan dari hati yang tulus kepada Tuhan. Maka berilah yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan mengaruniakan berkat untuk kita. Semua yang ada pada kita ini adalah pemberian dari Tuhan.
Yang diminta hanya sebagian saja kok. Bukan semua pemberian Tuhan kita kembalikan dalam bentuk persembahan. Hanya sebagian pemberian Tuhan yang kita persembahkan. Lalu mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa kita perlu memberi persembahan kepada Tuhan? Kalau Tuhan tidak kekurangan, untuk apa kita beri persembahan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10 tadi berkata bahwa berilah persembahanmu, bawalah persembahanmu supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Artinya persembahan yang kita berikan itulah alat bagi gereja Tuhan melayani umat Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Maka apa yang kita persembahkan itu sebenarnya untuk kita juga, untuk melayani kita orang-orang percaya, menguatkan iman kita, menguatkan yang lemah, mendoakan yang sakit, menghiburkan yang berduka, menyokong peribadahan. Itu intinya. Minggu ini dinamakan Minggu Njayo atau Minggu Kemandirian GBKP. Dalam budaya kita, budaya Karo, Njayo mengarah kepada kehidupan keluarga atau jabu, yang berarti jabuna enggo mandiri, enggo ngasup mencukupi dirina, enggo li pencarinna. Keluarga yang tidak lagi bergantung kepada orang tuanya, yang sudah bisa membiayai dirinya, keluarganya, bertanggung jawab penuh dia untuk keluarganya. Dalam kehidupan bergereja di GBKP, setelah sidang sinode pertama tanggal 21 sampai tanggal 23 Juli tahun 1941 di Sibolangit, dibuatlah keputusan bahwa GBKP dinyatakan mandiri, tidak lagi bergantung kepada Badan Misi NZG Belanda, baik dalam dana, daya, dan teologi. Dalam dana artinya GBKP dianggap sudah mampu mengelola persembahan secara mandiri untuk kelangsungan pelayanan pemberitaan firman Tuhan oleh guru-guru Injil dan para pendeta. Dalam daya artinya memberdayakan. GBKP dianggap sudah mampu memberdayakan tenaga-tenaga penginjil lokal menggantikan para misionaris dari Belanda. Dan mandiri secara teologis artinya gereja GBKP sudah mampu berteologi, ngajarkan kata dibata dengan mandiri. Jadi dalam proses mencapai kemandirian yang sesungguhnya tentu akan ada jatuh bangunnya, baik dalam proses sejak tahun 1941 hingga sekarang, dan kedepannya nanti pun pasti akan selalu ada proses jatuh bangun dalam mencapai kemandirian. Istilah bahasa Karonya dikatakan labo minter sukses. Tidak langsung bisa sukses. Ada masa-masa krisis, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan hingga hari ini dampaknya. Dampaknya terus terasa hingga hari ini. Namun ini akan terus menjadi usaha kita bersama di dalam iman kepada Tuhan. Kita berarti Kamras Agung, ya. Kita semua orang-orang yang beriman. Gereja dikatakan mandiri, Njayo, ketika bertanggung jawab dalam pelayanan. Ketika paham akan tata gereja dan menjalankannya dengan benar, takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan mandiri. Maka diperlukan kerjasama antara hamba-hamba Tuhan dengan jemaat. Hamba-hamba Tuhan dalam hal ini adalah pendeta, pertua, dan diaken. Harus ada kerjasama antara hamba Tuhan dengan jemaat dari setiap kategorial. Maka mari kita mulai sikap mandiri dari diri kita dulu. Diri kita dan keluarga kita. Ya. Hendaklah kita memulai kemandirian kita dalam bertekun dalam iman kepada Tuhan. Ya. Mulai dari diri sendiri. Caranya berdoa, membaca firman Tuhan,
bersaksi tentang kuasa Tuhan, dan jangan menipu Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah tidak bisa ditipu, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita Galatia 6 ayat 4 sampai yang ke-10. Tuhan tidak bisa ditipu, ayatnya yang ke-7. Dan pergunakanlah pemberian-pemberian Tuhan yang ada pada kita untuk membantu sesama kita, terlebih-lebih si sadaki teken. Mari jangan menahan kebaikan bila Tuhan sudah beri kemampuan kepada kita. Banggalah ketika kita lebih mampu memberi daripada menerima, karena itu bukti kedewasaan, kemandirian kita. Kemudian cara yang berikutnya, setialah menyembah Tuhan. Apapun kondisinya, apapun masalah yang terjadi di depan kita, setialah menyembah Tuhan. Baik dalam kebaktian minggu, dalam PJJ, dalam PA secara kategorial, dan juga tentunya dalam saat teduh pribadi lepas pribadi. Sehingga kemampuan berteologi kita pun meningkat. Pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan semakin mendalam. Selanjutnya, cara untuk mencapai kemandirian GBKP. Mari dukunglah pelayanan hamba-hamba Tuhan. Doakanlah kami sehingga beroleh hikmat dan kesehatan dari Tuhan, sehingga tetap mampu mempermuliakan nama Tuhan melalui kesaksian pemberitaan firman Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan terus dinyatakan, nama Tuhan terus terpuji. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hidup kami yang merupakan bukti kasih Tuhan, tanda penyertaan Tuhan yang masih Tuhan beri kepada kami. Izinkan kami Tuhan untuk semakin mampu mengucap syukur kepada Tuhan, khususnya dalam memberi persembahan yang terbaik. Persembahan yang baik bukanlah dinilai dari nominal, tapi persembahan hasil dari buah kejujuran. Maka Tuhan, ajari kami selaku umat Tuhan pribadi lepas pribadi untuk mencapai kedewasaan iman, sehingga kedewasaan iman kami berdampak bagi sesama kami. Kehidupan kami pun menjadi berkat, karena kami telah beroleh berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.